Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang terhormat, perkenalkan, saya Dwi Nur Septian, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 3 tahun 2023. Pada hari ini, Rabu 6 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 F1 SMA Negeri 1 Malimping dengan materi gangguan sistem pernapasan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Oke, baik, sebelum dimulai pembelajaran, ketua kelas dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Bersiap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kalian coba untuk mengisi kehadirannya terlebih dahulu. Di mana kehadirannya kalian bisa nanti di scan barcode di depan, tinggal pindahkan terlebih dahulu. Coba punten dipindahkan dulu ya. Sok ya, dipersilakan untuk scan barcode yang ada di depan sesuai dengan nama dan juga nomor urut absennya. Sudah diisi semua? Bisa? Udah semua ya? Ada yang merasa kesulitan ketika mau masuk scan tersebut? Udah, semua masuk ya? Oke, terima kasih. Jikalau sudah mengisi kehadirannya, tentunya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kalian ataupun sebelum kita akan membahas materi pembelajaran hari ini ya. Bapak tanya dulu, materi yang akan dibahas hari ini itu apa? Gangguan sistem pernapasan ya. Oke, gangguan sistem pernapasan. Oke, sebelum kita membahas pada materi intinya, Bapak coba ingin sedikit mengulas kembali ataupun ingin bertanya sama kalian materi sebelumnya yang sudah kita bahas, ya kan? Di materi sebelumnya kita sudah membahas terkait si organ pernapasan, ya, oke. Organ pernapasan dari terluar sampai terdalam, kan ya, dari luar sampai dalam lah. Bapak ingin bertanya sama satu orang saja, siapa yang bisa menyebutkan organ-organ pernapasan dimulai dari luar sampai ke bagian dalamnya. Coba Bapak ingin bertanya oke, silakan Fitri ya. Bapak silakan Fitri, sebutkan organ-organ bagian luar sampai ke dalam pada sistem pernapasan. Hidung, mulut, trachea, faring, bronchus, alveolus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Fitri ya. Ya, Fitri masih ingat tentang organ-organ sistem pernapasan dari terluar sampai ke bagian dalam. Dimulai dari pertama adalah hidung. Apa yang dihirup oleh hidung?
Udara itu bersihkan oksigen salah satunya. Oksigen dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Nah, nanti udara akan masuk ke bagian hidung, setelah itu akan masuk lagi ke bagian apa? Faring, lalu laring, terus trakea, bronkus, dan alveolus. Di alveolus itu tempat apa? Pertukaran gas O2 dan CO2. Oke, terima kasih. Berarti tandanya kalian masih ingatlah materi yang sudah kita bahas ya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah, apakah kalian pernah ataupun sering melihat orang yang merokok? Pernah. Sering ya? Atau mungkin kalian merokok juga? Enggak, oke. Sering ataupun pernah. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, dampak daripada orang yang merokok itu seperti apa? Ya? Dampak dari orang yang merokok? Terkena penyakit. Penyakitnya tadi seperti yang disebutkan oleh Reisha apa tadi? Oke, kanker, asma, boleh TBC dan juga yang lainnya ya. Tapi kenapa sih kebanyakan orang itu sudah tahu dampak daripada merokok itu seperti apa? Tapi kenapa masih banyak yang melakukan merokok? Kecanduan. Emang ataupun memangnya di apa kandungan di dalam rokok itu ada kandungan apa saja? Nikotin, selain nikotin, tar, benzenat, terus banyak sekali kandungan-kandungan yang ada dalam rokok, tapi kandungan tersebut sebetulnya itu membahayakan tubuh kita ataupun kesehatan kita, ya. Itu adalah beberapa pertanyaan yang sudah Bapak tanyakan ke kalian. Nah, sekarang jelas Bapak bertanya tadi terkait rokok, dampak dan juga yang lainnya, maka otomatis kita akan membahas materi bagian gangguan sistem pernapasannya. Nah, tadi ini adalah bagian organ-organ yang sudah disebutkan oleh Fitri. Lalu sebelum ke materi inti, coba untuk sedikit terlebih dahulu ya, untuk mengisi beberapa pertanyaan yang ada di sini ya. Silakan di scan. Hanya paling 5 menit ya, maksimal 5 menit untuk mengisi soal tersebut. Masuk. Bisa masuk. Sudah semua? Sudah ya? Oke. Jikalau sudah, ini ada kata motivasi ya. Ada kata motivasi buat kita semua yang dimana dibuat oleh Mary Riana ya.
Coba Bapak ingin Wildan bacakan dan kata motivasi ini. Aku akan perintahkan diriku dan mengatakan bahwa aku mampu. Aku akan mengalahkan keraguan, rasa takut, perasaan minder, dan menukarnya dengan keberanian. Dari Rian. Oke, tepuk tangan. Ya, terima kasih Wildan sudah membacakan kata motivasi di sini. Jadi jangan sampai ada keraguan ya, jangan sampai minder. Ayo kita semua hadapi dengan keberanian. Oke, hilangkan rasa takut dengan keberanian ya. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Aris bacakan tujuan pembelajarannya, Aris. Oke, silakan, Sofa. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu menganalisis berbagai penyebab gangguan sistem pernapasan manusia dengan baik dan benar melalui model pembelajaran berbasis masalah. Oke, terima kasih. Di sini TP ataupun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas sudah sangat jelas. Di sini kita akan membahas terkait menganalisis berbagai penyebab gangguan sistem pernapasan pada manusia. Penyebab ataupun yang menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia itu apa saja faktornya. Lalu yang pasti dari penyebab-penyebab tersebut akan ada dampak yang akan kita rasakan ya. Oke, itulah TP-nya. Nah, sebelum ke materi inti, di sini kita coba untuk lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breakingnya di sini kita menggunakan boom, clap, candy sama. Boom yaitu identik dengan tepuk meja. Kalau clap berarti tepuk tangan, dan juga candy itu ambil benda yang akan kalian rebutkan ya. Oke. Kita coba dua kali aja, dua kali saja cobanya ya. Oke. Siap ya? Alia bertiga berarti ya. Oke. Siap ya? Instruksinya dengarkan. Boom, clap, boom, clap, boom, clap, candy. Oke. Pak, emang buat? Oke, tidak apa-apa. Itu pertama ya, itu yang pertama. Kita coba yang kedua, yang serius ya. Yang kedua ya, serius ya. Oke. Boom, boom, clap, boom, candy. Oke. Ya. Oke. Udah. Ya, oke, udah dua kali ya. Oke, tidak apa-apa. Ini kenapa? Sok, ambil. Ambil dulu ya. Oke. Nah, kita mulai pembelajaran ya. Kalian coba untuk perhatikan terlebih dahulu video yang Bapak tampilkan di depan ya. Indonesia termasuk negara dengan polusi udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, wind source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-wind source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangat favorit: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dilakukan dan masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan obstruksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak.
Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, kerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi kenal. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Mari kita sama-sama melakukan peran kita dalam menjaga lingkungan agar lingkungan pun bisa menjaga kesehatan kita. Bagikan video ini ke teman kalian untuk ikut mengajak mereka menghargai lingkungan demi kesehatan. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke. Itu merupakan video permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Bentar. Ya. Di mana dalam kehidupan sehari-hari polutan itu menjadi sumber utama penyebab gangguan sistem pernapasan. Sebetulnya bukan hanya mengganggu pada sistem pernapasan saja, tapi mengganggu juga pada sistem peredaran darah dan juga yang lainnya. Tapi dikarenakan kita hari ini berhubung membahas tentang gangguan pernapasan, maka lebih fokusnya kita ke bagian pernapasannya itu sendiri ya. Nah, di sini polutan dibagi menjadi 2 kelompok. Kalau tidak salah, yang pertama itu kelompok apa? Polutan apa? Primer. Itu contohnya apa saja? CO2, H2O. CO2 itu apa? Karbon dioksida. Kalau H2O, senyawa apa? Air ataupun uap air ya. Kalau yang kedua adalah polutan sekunder. Contohnya apa polutan sekunder tadi? NO3, lalu O3, terus dan yang lainnya. Oke. Jadi intinya polutan-polutan yang ada di sekitaran kita itu dipastikan itu berbahaya sekali bagi organ tubuh kita. Salah satunya adalah organ pernapasan. Kita tiap harinya menghirup udara, sedangkan udara yang ada di sekitaran kita itu semua tidak bersih, ya kan? Di mana udara tersebut kotor, salah satunya kita menghirup udara yang dikeluarkan oleh gas-gas emisi kendaraan, ya kan? Itu berbahaya bagi tubuh kita, tidak menyehatkan. Maka otomatis ketika kita membawa kendaraan, kita harus menggunakan masker agar terhindar daripada polusi tadi ya. Oke. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari polusi tadi? Ada 5 cara. Mengurangi kendaraan, tidak membakar sampah sembarangan, lalu berolahraga di tempat yang hijau ya. Ini mah berolahraga di tempat yang ramai di kota enggak, percuma. Yang ada kita makin parah ya. Sesak napas. Lalu yang keempat? Oke, lalu yang terakhir? Menghindari kegiatan di luar ruangan. Berarti harus di dalam aja dong? Enggak gitu juga. Tapi maksudnya di luar ruangan itu adalah di tempat-tempat yang ramai ya. Kendaraan, asap segala macam ya. Oke. Terima kasih. Nah, sekarang setelah kalian melihat video tadi yang sudah Bapak tayangkan, maka kita akan coba untuk bagikan kelompok ya. Bapak akan coba bagikan kelompok dan kelompoknya sudah Bapak share di grup ya. Sudah Bapak share di grup. Kelompok 1 itu ada kurang lebih ada berapa ya? 5 orang kurang lebih, dan sampai ke kelompok 4 ya. Silahkan duduk bersama kelompoknya masing-masing terlebih dahulu ya. Sok.
Sudah? Ah, masih ada ya. Ya, oke. Di depan satu ya. Oke, sudah ya. Kelompok satu mana kelompok satu? Oke. Lalu kelompok 2 ya. Kelompok 3? Ada kelompok 3? Ada ya, kelompok 3. Kelompok 4. Oke, semua sudah. Perhatikan yang ada di depan. Ini merupakan barcode yang dimana berisikan materi gangguan-gangguan yang ada pada sistem pernapasan manusia. Yang kelompok 1 itu isinya nanti gangguan pernapasan pada manusia penyakit TBC ataupun tuberkulosis. Lalu kelompok 2 itu kanker paru-paru. Lalu kelompok 3 itu adalah asma dan kelompok 4 adalah pneumonia. Di sini nanti semuanya itu berbeda-beda ya. Jadi kalian akan menganalisa penyebab ataupun gangguan penyakit pada pernapasan. Masing-masing kelompok itu berbeda, tidak sama semua ya. Nanti kalian, LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya sudah Bapak share juga di grup. Silakan kalian untuk buka sendiri. Di situ juga ada tata cara ataupun apa saja yang harus kalian analisa, dimulai dari nama penyakit itu sendiri, lalu penyebabnya ataupun faktornya, lalu dampaknya ataupun gejalanya, dan terakhir adalah ke bagian upaya menanggulanginya ya. Bagaimana caranya agar kita tidak terkena penyakit tersebut. Ya, paham ya? Nah, jika lo sudah paham, berarti terakhir satu, si tugas hasil diskusi kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing, hasilnya tuangkan dalam bentuk poster. Maka otomatis kalian harus menggunakan aplikasi Canva. Oke, Bapak yakin kalian sudah paham betul terkait Canva ya. Oke, langsung saja untuk di scan barcode yang ada di depan masing-masing kelompok. Silakan kelompok 1 ini, 2 sebelah sana, 3 sebelah sini, 4 sebelah sana bawah. Ya. Satu orang saja nggak apa-apa. Nyambung. Pura-pura nonton YouTube. Masuk? Masuk gak? Pneumonia ya? Iya. Ayo, waktunya kita sepakatin hanya 10 menit maksimal. 7 menit. Ya, presentasi juga.
Dikasih berdasarkan jenis sel yang dimana kanker mulai tumbuh, yaitu kanker 1 kanker paru dalam paru non sel kecil. Hah? Materinya apa tadi? Pneumonia. Pneumonia penyakit apa sih pneumonia? Asam lambung. Ah, kok asam lambung? Kelompok 1 di tengah kelompok 4. Iya. Ada pertanyaan? Pinuh memori. Udah, langsung presentasi aja. Ini pemeriksaannya ada aja. Oke. Tapi cepet ya, cepet dikirim nom. Oke. Materi apa? Tentang apa sih? TBC. TBC. Kenapa ada yang terkait TBC? Serta polutan.
Kang Susurian coba. Bertanya kata ini. Metabolismenya apa? Metabolisme. Maksudnya kenapa maksudnya? Karena ada peningkatan pencernaan makanan. Seperti pencernaan. Bapak jangan pakai itu, kehilangan nafsu makan. Kehilangan nafsu. Boleh. Kan dari situ aku udah itu aja. Bukan. Siapa yang si Asisten memang Ada pertanyaan yang siap? Ini materinya tentang apa sih? TBC. TBC itu apa? Tuberkulosis. Penyebabnya? salah satunya adalah infeksi bakteri, Mycobacterium tuberculosis. Nama bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tersebut akan menyerang ke saluran paru-paru. Oke. Penyebabnya. Kalau dampaknya itu apa? Dampak daripada penyakit TBC yang dirasakannya. Batu, batuk berdarah, berat badan menurun, demam. Berkeringat tanpa beraktivitas. Oh, luar biasa ya penyakit tersebut ya. Bahayanya ya TBC. TBC menular nggak kira-kira? Menular. Batuk, terus? Pakai alat yang barengan seperti yang Benda yang sama gitu ya, minum gelas yang sama. Oke. Terus bagaimana caranya agar kalian bisa menanggulanginya? Caranya biar kalian tidak terkena, bukan tidak terkena ya, mencegah ya, bukan menjaga kebersihan. Kalau batuk pakai masker. Imunisasi BCG. Apa BCG? Oh, gak ada singkatannya. Oke. Jadi cara-cara itu tadi, ketiga nama cara tadi itu adalah cara agar kalian tidak terkena penyakit TBC ya. Berarti intinya TBC itu bahaya kan ya? Salah satu penyebabnya adalah bakteri. Bakteri itu bisa menempel di mana saja. Salah satunya adalah pada makanan, dan bakteri pasti di tempat yang lembab. Makanya di rumah jangan sampai ada tempat-tempat yang lembab, apalagi sampai kotor basah segala macam ya. Ini emang penyakitnya apa? Bagian apa? Pneumonia. Paru-paru basah ya? Emang paru-parunya basah? Iya Pak. Maksud paru-paru basah itu seperti apa? Yang berlendir gitu Pak. Kan Paru-parunya berlendir. kalau ada infeksi bakteri, kayak katanya kalau produksi lendir itu bakal meningkat. Oke. Sebagai mekanisme pertahanan diri yang bisa membunuh bakteri tersebut. Oke. Jadi paru-paru basah itu diakibatkan oleh bakteri, yang dimana bakteri tersebut bisa menginfeksi paru-parunya sehingga paru-paru tersebut mengeluarkan lendir tadi. Untuk apa mengeluarkan lendir tadi katanya? Karena sebagai mekanisme pertahanan diri buat ngancurin bakteri tersebut. Oke, sebagai mekanisme pertahanan diri buat menghancurin bakteri tersebut. Oke. Terus kalau misalkan orang yang terkena pneumonia, gejalanya itu seperti apa? Gejala dari pneumonia.
kayak batuk itu Pak, batuk berdahak. Batu berdahak. Iya Pak. Demamnya tinggi itu Pak. Demamnya tinggi. Iya. Terus kesulitan bernafas juga, soalnya menyangkut paru-paru juga kan. Emang fungsi paru-paru untuk apa? Sebagai pertukaran ya. Pertukaran ya. Oke, untuk kita bernapas ya? Iya Pak. Pertukaran gas ya. Oke. Terus cara kalian agar tidak terkena penyakit tersebut? Apa? Hidup sehat, menguatkan daya tahan tubuh senaja. Terus menjaga kehigienisan dengan rajin. Tidak merokok. Ya, rajin mencuci tangan. Rajin mencuci tangan, kehigienisan, makanan juga ya? Ya, Bersihan apalagi. Hindari merokok. Di sini ada yang merokok? Nggak ada ya. Bayu merokok gak yuk? Oke. Enggak. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan. Ya. Pak. Oh, jadi ini juga. Cerita itu lucu ya, yang kena tulis yang lucu. di bawah Boleh duduk ya? Boleh. Mangga. Capek bapak duduk aja. Ini kelompok 3 ya? Iya, Belum, untung belum. Ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2 itu bagian apa? Kanker paru-paru. Kanker paru-paru. Apa itu kanker paru-paru? Oke, apa itu? kanker paru-paru ada Iya apa? organ, salah satu organ pernapasan yang berfungsi sebagai tempat pergantian oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Itu pengertian paru-paru. Pengertian paru-parunya. Kalau kanker paru-paru, apa? Apakah faktornya itu hanya zat-zat kimia saja atau mungkin ada yang lain? Apa? Kenapa? Arsen, kromat kayak gitu memicu penyebab kanker paru-paru. Hah? Arsen. Arsen? Kromat. Pancaran obat. Terus kalau misalkan gejala orang yang sudah terkena kanker paru-paru, gejalanya itu apa? Gejalanya itu biasanya ya ditandainya dengan bakat gitu Pak. Batuk. Terus juga darah yang berdahak, terus ada Dahak yang berdarah. terus batuknya juga batuk yang berkelanjutan gitu yang Oke, berkelanjutan terus menerus ya. Terus udah gitu aja. Hampir sama aja dengan penyakit-penyakit yang lain. kalau dengan penyakit Gejala apa namanya? Gejalanya ya. hampir sama. Hampir sama. Dan penyebabnya hampir sama dengan yang lain. Penyebabnya sama juga soalnya sama Hampir sama ya. Ya sebetulnya rokok, terus yang tadi disebutkan oleh Reisya, asbes dan juga yang lainnya, termasuk zat kimia, itu sebetulnya bukan hanya kanker paru-paru saja yang terkena. Abangnya bukan hanya penyakit kanker paru-paru saja, tapi bisa juga seperti asma, TBC, ataupun pneumonia, paru-paru basah maupun pernapasan penyakit-penyakit yang lainnya. Karena memang betul zat kimia yang dihirup oleh kita itu akan merusak tubuh kita, khususnya pernapasan tubuh kita, pernapasan manusia. Maka yang sudah ngerokok tolong untuk hindari rokok ya. Nge-vape juga sama. Terus makanan juga sama, hati-hati makanan juga. Jangan sampai kalian mengkonsumsi makanan yang sudah basi. Ya. Tahu basi? Kadaluarsa ya. Udah mau tanggal 17 dimakan tanggal 30. Apa
Macam sama Sabrina. Jangan merokok. Kelas 9. Diajakan sibuk nggak? Kelompok 3 tentang apa materinya? Asma teh naon? Apa? Salah satu masalah yang menjadi paru-paru kesulitan pengidapnya. Ya apa iya pengidapnya jadi sulit bernapas. Sulit bernapas. Kok bisa? Karena apa? Kok kalian bisa sulit bernapas? Maksudnya kenapa orang yang punya penyakit asma itu sulit bernapas? Bagian saluran nafasnya Menyempit. Terjadinya penyempitan pada saluran pernapasan. Oke. Asma itu penyakit menular apa tidak? Atau turunan? Menular bisa, turunan bisa. Kalau menular itu dengan cara bagaimana? Batuk. Batuk? Dapat mengakibatkan menular dari virus yang Oke, satu batuk harus kalau batuk harus oke. Nah, kalau tadi menggunakan gelas yang sama bisa. Oke. Dan juga ada lagi cara penularannya seperti apa? Udah hanya itu ya. Oke, dampaknya seperti apa? Gejalanya. Oh, tadi udah mengi. Suaranya kayak gimana mengi? Oke. Ada di sini yang kayak gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Terus cara agar kita terhindar dari penyakit asma? buat yang merokok berhenti merokok. Oke. Tambahin atuh. Oke, jangan menghirup hewan yang berbulu seperti kucing, anjing. Terus ada lagi? Oke. Boleh menggunakan kendaraan bermotor tapi harus menggunakan masker. Oke, sudah semua ya? Sudah dimasukkan ke dalam bentuk poster ya? Oke, nanti hasilnya nanti kalian presentasikan sesuai dengan sintak yang ada di sini. Tadi kalian sudah melakukan diskusi bersama kelompoknya masing-masing, menganalisa video yang sudah Bapak share masing-masing kelompok, dan hasilnya dituangkan ke dalam bentuk poster berbasis Canva. Nah, sekarang hasilnya kalian coba untuk presentasikan di depan. Oke, nanti presentasikan yang audiens yang ada di depannya ini, kalian mendengarkan, lalu Bapak berikan kesempatan untuk masing-masing, maksudnya untuk ini satu presentasi yang tampil itu diberikan satu pertanyaan oleh kelompok yang lain ya, cukup satu saja. Baik, Ya, Pak. oke. Mau dari kelompok 1 ya, dimulai dari kelompok 1 sampai ke kelompok 4 terlebih dahulu ya. Jadi maksudnya berurutan saja. Dipersilakan untuk kelompok 1. Boleh di situ atau di sini boleh, nggak masalah. Serap ya, di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Namun sebelum itu izinkan saya menyampaikan satu pantun terlebih dahulu. Gubernur datang mencari aspirasi, masyarakat kecil mencari solusi. Izinkan kami memulai presentasi, semoga nanti mendapat apresiasi. Baik, namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Desi Nursita sebagai moderator pada kesempatan presentasi kali ini, dan rekan-rekan saya Tri Indriani, saya adalah Putri Sumantri, Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi gangguan sistem pernapasan, yaitu TBC atau tuberkulosis. TBC atau tuberkulosis merupakan gangguan sistem pernapasan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru. Adapun materi intinya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya persilakan.
Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit yang menyerang paru-paru yang dapat menular dengan mudah, seperti batuk atau bersin, dahak, atau air liur akan terbawa oleh udara karena bakteri TBC. Bakteri TBC bisa dihirup di ruangan yang lembab. Penyebab tuberkulosis biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala TBC: 1. Batuk lebih dari 2 minggu bahkan 1 bulan. 2. Batuk disertai darah. 3. Berkeringat di malam hari tanpa aktivitas. 4. Demam lebih dari 38 derajat Celcius. 5. Penurunan berat badan secara drastis. Upaya pencegahan TBC: 1. Yaitu imunisasi BCG pada bayi. 2. Udara segar dan sinar matahari masuk ke ruangan yang ditempati. 3. Menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan saat batuk atau bersin. Yang keempat, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Yang kelima, makan cukup asupan bergizi untuk menjaga ketahanan tubuh. Upaya penanggulangan TBC: meskipun sudah sembuh dari infeksi tuberkulosis, kuman TBC meninggalkan bekas pada paru karena infeksi yang terjadi. Untuk evaluasi pengobatan tuberkulosis dapat dilakukan pemeriksaan klinis bertujuan untuk mengetahui apakah bakteri TBC menginfeksi kembali atau tidak, seperti pemeriksaan darah dengan ditemukan peningkatan sel darah putih dan laju endap darah atau LED meningkat. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk itu kami buka sesi tanya jawab. Kepada para penanya dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa dari kelompok 4. Izin bertanya, orang yang terkena penyakit TBC itu cenderung memiliki gizi yang buruk. Mengapa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Sofa. Infeksi bakteri TBC dapat menyebabkan tubuh mengalami peningkatan metabolisme sekaligus menurunkan selera makan kita. Keadaan ini membuat cadangan energi di dalam tubuh makin berkurang sehingga lama-kelamaan berat badan pun menurun. Apakah cukup? Cukup. Baik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yaitu mengenai tentang TBC. TBC itu namanya adalah tuberkulosis, ya kan? Penyakit TBC itu disebabkan oleh apa? Salah satu faktornya? Mycobacterium tuberculosis. Bakteri itu bisa menempel pada apa saja? Sel inang yang ada di dalam tubuh. Oke. Banyak sekali sebetulnya faktor yang menyebabkan penyakit TBC, cuman yang pasti salah satu faktor utamanya adalah Mycobacterium tuberculosis. Seperti yang sudah dibacakan tadi, gejala-gejalanya banyak dan juga cara penanggulangannya itu harus seperti apa. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Ya, lanjut untuk kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyakit pada sistem pernapasan, yaitu kanker paru-paru. Sebelum menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Faridul Fazri. Saya Sabrina Ratpertiwi. Saya Dea. Saya Fitri Aulia. Saya Raisya. Saya Alyani. Saya Wildan. Tanpa basa-basi lagi, izinkan kami menjelaskan dimulai dari pengertian yang akan dijelaskan oleh Sabrina. Apa itu paru-paru? Paru-paru adalah salah satu organ pernapasan yang berfungsi untuk menyebarkan oksigen ke dalam darah saat menghirup napas dan mengeluarkan karbon dioksida saat menghela napas. Jadi fungsi utama dari organ paru-paru ini sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida
Selanjutnya penyebab yang akan dijelaskan oleh Aisyah. Penyebab kanker paru-paru. Penyebab utama kanker paru-paru adalah merokok. Karena di dalam rokok terdapat zat penyebab kanker atau karsinogen yang memicu kerusakan sel pelapis paru-paru. Perubahan sel dan jaringan pada paru-paru cepat berubah pada perokok berat. Awalnya tubuh dapat memperbaiki kerusakan ini. Namun ada beberapa penyebab lainnya, yaitu paparan asbes, radiasi, arsen, kromat, nikel, klorometil eter, dan pancaran oven arang di lingkungan pekerjaan. Dan selanjutnya adalah gejala yang akan dijelaskan oleh Wildan. Gejala penyakit kanker paru-paru adalah suatu kondisi di mana sel-sel tubuh secara tidak terkendali dalam organ paru-paru. Biasanya ditandai dengan masalah pernapasan, batuk yang berkelanjutan, darah dalam dahak, dan lain-lainnya. Kanker paru-paru terdiri dari 2 jenis, yaitu kanker paru-paru sekunder, yaitu kanker yang tumbuh dan dimulai dalam organ paru-paru. Kanker paru-paru sekunder yaitu kanker yang menyebar ke paru-paru dari area lain dan dalam tubuh. Kanker paru-paru primer terdiri dari 2 jenis yang diklasifikasikan berdasarkan jenis sel di mana kanker mulai tumbuh, yaitu 1. Kanker paru non sel kecil yang terdiri dari 3 jenis, yaitu karsinoma sel squamosa, adenokarsinoma, dan karsinoma sel besar. Jenis ini merupakan bentuk paling umum yang dialami 87% dari total kasus keseluruhan. 2. Kanker paru sel kecil yang jarang dialami dan biasanya menyebar lebih cepat ketimbang jenis lainnya. Kondisi ini sangat rentan dialami oleh perokok berat dan seseorang yang sering menghirup asap rokok serta polutan. Dan selanjutnya adalah upaya pencegahan yang akan dijelaskan oleh Dea. Adapun upaya pencegahan kanker paru-paru diantaranya yaitu tidak merokok, berhenti merokok dan hindari asap rokok, mengonsumsi makanan yang sehat, dan berolahraga secara teratur. Dan yang terakhir adalah upaya menanggulangi yang akan dijelaskan oleh Ayani. Cara menanggulangi kanker paru-paru antara lain dengan melakukan pencegahan utama, yaitu menghindari faktor risiko dengan berhenti merokok dan menghindari asap rokok, atau bisa juga dilakukan dengan pengobatan medis antara lain dengan operasi, kemoterapi, radioterapi, terapi target, krioterapi, terapi ablasi, dan terapi fotodinamik. Baik, itu adalah materi yang bisa kami sampaikan. Tapi sebelum kami menutup presentasi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah kami jelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Bapak Sumantri, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Jika rokok salah satu faktor kanker paru-paru, apa saja kandungan dari rokok tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Dea. Jadi terdapat beberapa mekanisme yang menjelaskan kenapa rokok dapat menyebabkan kanker paru-paru. Salah satu mekanisme yang menjelaskan kenapa rokok dapat menyebabkan kanker paru-paru adalah ketika seseorang merokok, terdapat zat-zat kimia berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Zat kimia yang masuk ke dalam tubuh yaitu seperti nikotin, tar, benzena, dan karbon monoksida yang masuk ke dalam paru-paru. Zat kimia yang masuk ke dalam paru-paru tersebut dapat menyebabkan peradangan serta kerusakan pada DNA sel paru-paru, sehingga sel-sel kanker yang tidak terkendali, menyebabkan tumbuhnya sel-sel kanker yang tidak terkendali. Pertumbuhan sel-sel kanker yang tidak terkendali tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan kanker pada paru-paru. Terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah materi yang telah kami sampaikan. Kami akan menutupnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kelompok 2 itu tentang kanker paru-paru, ya. Kelompok 2 itu tentang kanker paru-paru, yang dimana salah satu penyebab utamanya adalah merokok. Tadi ada pertanyaan penyebabnya, kandungan apa yang ada di dalam rokok kan? Ya, kandungan yang ada dalam rokok tadi itu sudah disebutkan oleh kelompok 2, yaitu adalah ada nikotin, ada tar, ada benzena,
dan juga karbon monoksida. Semua kandungan tersebut itu akan menyebabkan peradangan yang ada di paru-paru kita. Jadi sehingga membuat sel-sel yang ada di paru-paru kita hidup. Ya. Maksudnya hidup di sini ya ganas gitu. Tahu kanker ya? Nah, jadi penyebab utamanya adalah rokok. Walaupun memang ada penyebab yang lainnya ya. Oke, terima kasih. Kelompok 3, dipersilakan. Tentang apa kelompok 3? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Sofian. Saya Lestari, saya Nadia, saya Rizwan Suryadi, saya Herni, saya Intan. Saya Ayat. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami tentang gangguan sistem pernapasan manusia, salah satunya asma. Yang pertama ada pengertian yang akan dijelaskan oleh Alia. Asma adalah suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran nafas yang menyebabkan penyempitan saluran nafas, sehingga menyebabkan episodik berulang berupa mengi, sesak nafas, dada terasa berat, dan batuk terutama pada malam atau dini hari. Yang kedua, penyebab yang akan dijelaskan oleh Sanu Nadia. Penyebab asma adalah flu, bulu binatang, asap rokok atau polusi udara, obat-obatan seperti aspirin dan ibuprofen, kemudian alergi makanan, dan juga cuaca. Yang ketiga ada gejala yang akan dijelaskan oleh Rita. Adapun gejala asma, yang pertama sering batuk malam hari, kemudian sesak napas, cepat merasa lelah, mengi, tanda-tanda flu atau alergi, sulit tidur. Yang keempat ada upaya pencegahan yang akan dijelaskan oleh Herni. Upaya pencegahannya yang pertama berhenti merokok, hindari paparan asap rokok, debu, polusi udara, bau-bauan yang mengiritasi seperti parfum, obat semprot serangga, dan deterjen cucian. Gunakan kasur dan bantal sintetis atau jika tidak ada, gunakan kain penutup yang terbuat dari bahan sintetis. Dan yang terakhir, jemur dan tepuk-tepuk kasur secara rutin. Yang kelima ada upaya menanggulangi yang akan dijelaskan oleh Intan. Upaya menanggulangi: 1. Mengenali dan menghindari pemicu asma. 2. Mengikuti rencana penanganan yang dibuat bersama dokter. 3. Mengenali serangan asma dan melakukan langkah pengobatan yang tepat. 4. Menggunakan obat-obatan asma yang disarankan oleh dokter secara teratur. 5. Memonitor kondisi saluran nafas. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana cara mencegah agar penderita asma tidak mengalami serangan asma dalam mendadak? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab dari kelompok 2. Hindari pemicu asma, debu, bulu binatang. Rutin mengonsumsi obat asma yang telah disarankan oleh dokter. Jaga kebersihan lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, asma kalau bahasa kitanya itu adalah penyakit apa? Penyakit bengek ya. Dimana asma bisa muncul ketika adanya asap rokok. Ya, asap rokok bukan asap rokok aja, tadi sudah disebutkan juga ada benda-benda di luar itu, contohnya seperti bulu apa namanya?
bulu kucing ataupun bulu anjing yang dimana bisa mengakibatkan penyakit asma kambuh ya. Yang pasti asma itu sifatnya turun temurun, tapi menyebabkan penularan juga jelas bisa ya, dengan cara batuk tidak ditutup dan juga menggunakan gelas yang sama dengan orang yang tidak yang punya penyakit asma ya, ataupun cara-cara yang lain ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir, dipersilakan kelompok 4. Mudah-mudahan kelompok 4 lebih semangat lagi ya. Tepuk tangan ya. Harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini karena tidak dikasih kursi, untuk itu ujian kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mustafa. Saya Baik Fakir. Saya Faris Ramaduna. Saya Tutria, saya Putri Ainingsih, saya Suni Putri Dinati. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi kami tentang penyakit pneumonia. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Struktur organ pernapasan dimulai dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchus, alveolus, paru-paru. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi dari pneumonia. Pneumonia atau dikenal dengan paru-paru basah adalah kondisi di mana paru-paru mengalami peradangan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur ataupun virus, sehingga produksi lendir akan meningkat. Terima kasih. Gejalanya berupa batuk berdahak atau bernanah, demam menggigil, dan kesulitan bernapas. 4. Pencegahan dengan menerapkan pola hidup sehat untuk menguatkan daya tahan tubuh, menjaga higienitas dengan rajin mencuci tangan, tidak merokok, dan mendapatkan vaksinasi. 5. Cara menanggulangi. Yang pertama yaitu minum obat pereda sakit seperti paracetamol atau ibuprofen yang bisa membantu menurunkan demam. Kedua, berhenti merokok. Bila kamu sudah terdiagnosis mengidap penyakit pneumonia, sebaiknya segera berhenti merokok karena kebiasaan ini bisa memperparah pneumonia. Orang yang memiliki kondisi fisik yang sehat biasanya bisa segera pulih setelah 2-3 minggu melakukan pengobatan. Untuk teman-teman yang belum paham, kami membuka sesi pertanyaan. Untuk teman-teman dipersilakan. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azhar Adinita dari kelompok 3. Izin bertanya, apakah masyarakat yang tinggal di iklim dingin lebih rentan terkena pneumonia? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bisa saja karena saat suhu dingin tubuh kita akan mengalami proses metabolisme yang akan menurun, sehingga imun tubuh pun akan menurun. Tetapi bakteri pun akan kesulitan dalam perkembangbiakan karena suhu yang menurun. Lalu yang berbahaya adalah jika virus atau bakteri sudah masuk ke dalam tubuh, yang dimana imun tubuh kita sudah menurun sehingga tubuh akan sangat mudah terkena penyakit. Sekian, apakah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai berjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4, yaitu menuturkan, menjelaskan terkait penyakit. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 yang dimana tadi sudah menjelaskan terkait penyakit pneumonia. Itu adalah salah satu penyakit yang ada di sekitaran kita ataupun di lingkungan kita. Faktornya sekali lagi adalah yang pertama jelas faktornya utama adalah merokok. Baik penyakit asma, penyakit TBC, penyakit apa lagi tadi? Kanker paru-paru, dan juga terakhir adalah paru-paru basah ataupun pneumonia. Itu salah satu faktor utamanya adalah rokok.
Ya, rokok itu terdapat beberapa kandungan yang sangat berbahaya bagi organ tubuh kita, ya. Salah satunya adalah ada nikotin, salah duanya ada tar, dan juga tadi benzena dan juga karbon monoksida. Sekali lagi, semua kandungan-kandungan tadi itu akan mengiritasi sistem pernapasan kita, khususnya itu, ya, dan mungkin bisa menyebabkan peradangan pada paru-paru kita. Berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh rokok. Ya, lalu yang kedua faktornya adalah bakteri. Salah satu faktor bakteri itu adalah ada bakteri Mycobacterium tuberculosis, yang dimana bakteri tersebut akan menyebabkan penyakit TBC. Ya, dapat dari mana sih bakteri tersebut? Adanya banyak sekali bakteri yang akan menempel pada makanan yang bisa kita makan, dan yang pasti menempel pada bagian paru-paru dengan cara menghirup udara. Bakteri hidupnya di mana? Di sel inang. Sel inang itu apa? Sel yang hidup di dalam tubuh kita, ya. Sel yang hidup di dalam tubuh kita ada banyak jutaan sel inang yang ada dalam tubuh kita, ya. Mudah untuk ditempel oleh bakteri ataupun virus-virus yang lain, ya. Lalu salah ketiganya adalah gas-gas emisi, gas-gas yang dikeluarkan oleh kendaraan. Itu 3 faktor utama sebetulnya yang dimana bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang sudah kalian bahas tadi, ya. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau kalian bisa dipahami, maka dari sekarang kalian coba untuk aplikasikanlah dalam kehidupan kalian sehari-hari. 1, ketika kalian ke sekolah berkendara, tolong menggunakan masker. Kedua, apalagi? Tidak merokok. Padahal di bungkus rokok sudah ada tulisan merokok dapat menyebabkan kanker. Ya. Mulai dari sekarang hindari yang namanya merokok. Diam, berhenti, ya. Lalu yang ketiga adalah mulai hidup sehat dengan cara olahraga. Tapi ingat berolahraganya di tempat yang bersih ataupun hijau. Oke, terima kasih. Nah, sekarang sebelum ke bagian akhir, di sini ada scan barcode lagi. Bapak berikan waktu 3 menit untuk mengerjakan soal post testnya. 3 menit. Emang dapat 100 ya? Kenapa? Enggak, Pak. Sudah semua, ya? Sudah belum maksudnya? Sudah, ya? Oke, sudah. Jikalau sudah, nah ini sebagai penutup, sebelum ke bagian penutup pada intinya, Bapak menginginkan kalian untuk mengisi perasaan kalian ketika kalian belajar hari ini seperti apa, ya. Silahkan scan lagi, kita menggunakan barcode terus menerus, ya. Dipersilakan. Di sini seperti kita menggunakan Jamboard, sticky note, kalian keluarkan aja unek-unek kalian pembelajaran hari ini. Apakah bosan, senang, mengantuk, atau seperti apa, ya. Nah, boleh sore teuing, ya, ada juga terlalu sore boleh, silakan.
2 menit. Ya, jadi sekali lagi, tolong setelah kalian mempelajari materi hari ini, aplikasikanlah dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Yang bisa menjaga kesehatan tubuh kalian adalah diri kalian sendiri. Tolong untuk dilaksanakan ya. Nggak bisa Bapak menjaga kesehatan kalian, hanya diri kalian ya. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Coba kita apresiasi terlebih dahulu ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi upaya pencegahan ataupun penanggulangan penyakit pada sistem pernapasan ya. Oke. Sebelum diakhiri, Bapak coba untuk menyuruh ketua kelas lagi untuk menutup pembelajaran dengan baca doa terlebih dahulu. Siap. Setelah belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya ya. Ya. Sama-sama. Thank you. Ya. Hati-hati pulang. Oke. Pak Yogi, berapa orang yang harus kita jaga? Yang harus ditahan dulu? Oke.
Belum aja. Belum, Bapak belum sembuh. Belum ke THT soalnya. Belum Pak. Memang jadwalnya padat. Iya, padat banget. Dokternya aja mau ke rumah sakit, istri mau lahiran. Lahiran siapa? Istri belum? Hah? Saya mau ambil gambar satu-satu ya. Oke, boleh. Sok. Keluarkan senyuman kalian yang paling manis. Enggak, ini mah di luar. Sini. Ras, gini aja cangkep. Deh. Bapak parah banget Pak. Yang belakang dulu. Yang Ya. Pak, jadi Pak siap. Bapak, Pak jangan dicu Pak. Oke. Siap. Oke. Ya. Apa sih? Oh, keluar. Kasihan ya. Enggak ini loh. Pacar dia. Siap. Ya, udah apa lagi? Belum.